Baik, dilanjut. Kita tampilkan peserta nomor 18 sebagai peserta terakhir di tahap ketiga di hari ini. Adik kita Zahra Salsabila Aira Purnomo dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan membawakan judul cerita Dewi Anjani, Penguasa Gunung Rinjani. Dipersilakan. Babari! Babari, gimana kamu? Babari, kemarilah, aku butuh bantuanmu. Babari! Ada teman-teman rupanya. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar nih semuanya? Sehat? Dewan juri, bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Apalagi di masa pandemi ini ya. Kita harus lebih menjaga kesehatan kita. Harus menaati protokol kesehatan. Rajin cuci tangan pakai sabun dan ingat selalu pakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Jaga jarak atau social distancing. Dan hindari kerumunan. Ya, jadinya seperti ini ya. Kita lomba bercerita tingkat nasional secara virtual. Bukan secara langsung. Padahal nih ya, saya pingin banget ketemu sama teman-teman semuanya dari seluruh Indonesia secara langsung. Sedih ya? Tapi mau bagaimana lagi? Kita harus tetap semangat dan yakin bahwa virus corona ini akan musnah dari bumi tercinta kita. Teman-teman, sudah siap mendengarkan cerita saya? Dan cuplikan tadi, apa hubungannya ya? Baiklah, sebelumnya perkenalkan dahulu. Nama saya Zahra Salsabila Aira Purnomo. Cukup dipanggil Aira Cantik. Ups. Maaf, bercanda. Panggil Aira saja. Dari SDITN Asal Mataram kelas 5. Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini, Aira akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Legenda Ratu Dewi Anjani, Penguasa Gunung Rinjani. Karangan dari Siti Rohloh, penerbit Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat tahun 2017. Nah, teman-teman, tahu tidak? Sebelum Pulau Lombok memiliki nama, Pulau Lombok masih berupa perbukitan yang dipenuhi hutan belantara yang sangat lebat dan belum dihuni manusia. Dan hanya dihuni oleh seorang ratu jin yang bernama Ratu Dewi Anjani. Dan para abdi kerajaannya dari golongan jin. Konon kisahnya nih teman-teman. Ratu Dewi Anjani bertahta di sebuah istana yang megah sekali. Di sebuah kaldera lautan debu yang dinamakan Segara Muncar. Di suatu gunung yang kita kenal sekarang dengan nama Gunung
Rinjani. Pada masa pemerintahannya, Ratu Dewi Anjani ditemani oleh seorang patih sakti yang bernama Patih Songan. Dan ini uniknya teman-teman. Ratu Dewi Anjani memiliki teman setia yang berupa seekor hewan yang bernama Beberi. Yang saya panggil-panggil tadi. Kira-kira Beberi itu hewan apa ya teman-teman? Ada yang pernah mendengar namanya? Ada yang tahu tidak? Nah, Beberi adalah seekor burung teman-teman. Eits, tapi bukan burung biasa. Beberi adalah seekor burung raksasa yang memiliki paruh perak, kuku bajak yang sangat tajam. Kemampuan paruh dan kukunya itu teman-teman mampu menebang pohon besar sekalipun. Mampu meratakan dan menggali tanah dalam waktu yang cepat, mudah, dan singkat. Hebat ya Beberi itu teman-teman. Sebetulnya ada banyak kisah tentang Ratu Dewi Anjani. Yang kalau ayah ceritakan keseluruhannya, dapat makan waktu berjam-jam, bahkan seharian. Tapi teman-teman jangan pada khawatir dulu ya. Karena pada kesempatan kali ini Aira akan menceritakan salah satu kisahnya. Yaitu tentang terbentuknya peradaban Gunung Rinjani dan Pulau Lombok. Suatu hari Ratu Dewi Anjani terlihat gelisah sambil mondar-mandir. Mimpi itu terlihat seperti nyata bagiku. Namun aku harus mengikuti kata hatiku. Sesaat kemudian Patih Songan datang. Ampun, Paduka Ratu. Izinkan hamba menyampaikan sesuatu. Baiklah, Patih. Namun sebelum engkau menyampaikannya, aku juga ingin menyampaikan isi hatiku. Akhir-akhir ini kalian sering melihatku gelisah. Itu karena kakekku datang ke mimpiku. Ia menyuruhku untuk mengisi pulau ini dengan manusia. Bagaimana menurutmu, Patih? Ampun, Paduka Ratu. Hamba baru saja mengelilingi daratan pulau ini. Dan memang benar, pulau ini makin penuh sesak dengan aneka pepohonan. Maka hamba menyarankan Paduka Ratu untuk mengikuti pesan kakek Paduka. Mengisi pulau ini dengan manusia. Mendengar jawaban Patih Songan tadi teman-teman, Ratu Dewi Anjani tersenyum lebar. Baiklah Patih, esok temani aku untuk mencari tempat yang cocok untuk jadikan lahan pertanian bagi para manusia. Keesokan harinya teman-teman, Ratu Dewi Anjani bersama Patih Songan, Beberi, dan beberapa prajurit lainnya
menjelajahi daratan pulau tersebut untuk mencari tempat yang cocok untuk jadikan lahan pertanian. Di sana, Ratu Dewi Anjani menemukan tempat yang penuh sesak dengan aneka pepohonan raksasa. Ratu Dewi Anjani pun berkata kepada Patih Songan, "Paman Patih, karena daratan pulau ini makin penuh sesak dengan aneka pepohonan, maka pulau ini kuberi nama Pulau Sasak." Akhirnya setelah menemukan tempat yang cocok, teman-teman, Ratu Dewi Anjani segera memerintahkan prajuritnya untuk membabat dan mempersiapkan lahan untuknya. Namun, karena pepohonan raksasa di mana-mana dan hutan yang begitu lebat, para prajurit kewalahan untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, ini saatnya Beberi untuk beraksi. Ratu Dewi Anjani pun memanggil Beberi. "Beberi, kemarilah. Aku butuh bantuanmu." Wah! 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 "Beberi, lihatlah pohon raksasa itu. Tebang lalu ratakan tanahnya untuk jadikan lahan pertanian bagi para manusia." Beberi dengan paruh dan kukunya yang tajam itu, ia menyelesaikan tugas tuannya dengan cepat, mudah, dan singkat. Wah! 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 Ah! Akhirnya, setelah lahan itu jadi, teman-teman, Ratu Dewi Anjani segera mengubah 20 pasal suami istri dari prajuritnya dari golongan jin menjadi manusia. Dan salah satunya menjadi kepala suku. Mereka semua pun hidup menetap sebagai petani. Lambat laun mereka berketurunan dan hidup menyebar di Gunung Rinjani dan Pulau Lombok sampai sekarang. Nah, teman-teman, begitulah salah satu kisah legenda raksasa tentang Ratu Dewi Anjani. Kita sebagai warga NTB maupun masyarakat Indonesia patut berbangga. Kenapa? Karena Gunung Rinjani telah dinobatkan oleh Badan Dunia, yakni UNESCO, menjadi salah satu warisan dunia yang patut kita jaga dan kita lestarikan. Ya, semoga setelah mendengarkan cerita Aira ini, teman-teman makin termotivasi untuk menjaga dan melestarikan budaya daerah kita. Oh ya, satu lagi nih teman-teman. Kita harus rajin dan gemar membaca ya. Kenapa? Karena membaca itu jendela ilmu, jendela dunia, dan membuat kita tahu apa yang belum kita tahu. Apalagi di masa pandemi ini, ada banyak waktu luang untuk kita membaca dan melatih kreativitas kita saat di rumah.
Setuju nggak nih teman-teman? Setuju kan? Demikian dari cerita Aira. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam literasi. Stay healthy. Also stay at home. Sampai ketemu lagi di cerita Aira selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.